Ya, Komandan PU, sebelum pertemuan rutin Adioswo kita bacakan susunan acara. Terlebih dahulu, marilah kita menundukkan kepala kita seraya untuk berdoa. Marilah kita menundukkan kepala. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah dan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih pada hari ini karena atas limpahan berkat-Mu, juga atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu, sehingga para Adioswo yang dari Kepanjen maupun yang ada di Kopadan Ngajum dapat bertemu di hari ini dalam keadaan sehat. Tuhan, kami para Adioswo pada hari ini akan yaitu mengadakan pertemuan rutin yang mana nanti untuk susunan acara-acara berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Supani. Tuhan, kiranya Tuhan selalu membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami dapat menyimpulkan apa yang nanti kita bicarakan. Kiranya doa kami yang kurang sempurna ini kami alaskan pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, bahwa susunan acara ini akan saya bacakan, yaitu yang pertama pembukaan dengan doa sudah, kemudian yang kedua adalah renungan, yaitu firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Untuk acara berikutnya menyanyikan lagu yang pertama Mars Adioswo dan yang kedua Masa Tua Bahagia. Yang keempat sambutan dari Ibu Ketua Adioswo. Yang kelima laporan-laporan. Untuk laporan yang pertama adalah pencatat keuangan kas. Yang kedua pencatat tabungan rekreasi. Yang ketiga pencatat hasil pemeriksaan kesehatan. Kemudian nomor 6 lain-lain atau pembagian undian door prize. Yang ketujuh penutup doa. Acara yang pertama sudah kita lewati. Sekarang menginjak acara yang kedua, yaitu penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ibu Puryanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Adioswo. Oke. Yes. Yes. Salamnya di sini. Salam itu loh. Adioswo. Tetap sehat. Adioswo. Nah, wonten yes seping. Ya. Baik Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, siang ini kita akan berhimpun secara khusus dalam rangkaian kegiatan Adioswo, dan seminggu ke depan kita akan berada dalam rangkaian Pekan Adioswo. Kita akan mengawali kegiatan kita di hari ini dalam ibadah, dan nanti kita akan mengisi dengan tarian-tarian acara yang membuat kita
merefleksikan diri semakin mantap sebagai Adiuswa. Mari kita masih menunggu siapa yang belum hadir. Kalau sudah hadir semua, kita berangkat. Siap. Gas. Terus, namun ya, mari kita awali perjumpaan kita di siang hari ini. Kita berdoa lebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan Kau menyertai kami di dalam kehidupan kami sebagai Adiuswa, khususnya yang berhimpun di KJL Pasamuan Kepanjen. Kami akan mengadakan pertemuan rutin yang sekaligus sebagai bagian dalam penghayatan kami berkenaan dengan pekan Adiuswa. Kami mendasari seluruh rangkaian kegiatan kami dalam firman Tuhan dan biarlah hidup kami semakin nyata sebagai pengikut Kristus. Dalam nama Yesus kami awali seluruh kegiatan kami di saat ini. Amin. Saya undang Ibu Bapak untuk menyanyi dari lagu di Kidung Jemaat nomor 68. Adiuswa kita itu bukan Adiuswa yang kuno. Begitu saya masuk KJ 68 langsung buka HP-nya sendiri-sendiri. KJ 68 sampai sakit ya. Bait 1 sampai bait yang ketiga. Tahukah kamu jumlah bintang dan seterusnya? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah, Kau semua tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya satu-satu dikenalnya, semuanya pun senang, semuanya pun senang. Tiga. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam surga mengingatkan semuanya. Namun diindahkannya, Kau pun diindahkannya. Sambil menyanyi, apakah Ibu Bapak sudah menyiapkan jawabannya? Bait yang pertama, berapa jumlah bintangnya? Berapakah jumlah ikan? Ikan itu laki-laki Jantan dan betina. Oh, jantan. Nah, kalau bait yang ketiga,
jumlah anak. Juga tidak terhitung, tapi saya mengajak menjadikan lagu ini sebagai awal memahami diri kita sebagai adiuswo, sebagai orang tua, sebagai kakek nenek, sebagai buyut, buyut, kemudian janda, budak-budak, gambar sendiri, dan seterusnya. Terus yang nomor 8 nanti bukan 8. Tahukah kamu jumlah anak panjenengan yang bangun tidur tiap hari? Pinter. Ya, anaknya panjenengan dia Mbak. Bu Pani, Pak. Ada yang 2, ada yang 1, yang 3, itu ya. Berapakah jumlah cucu? 3. Ada yang 2, ada yang 1. 7, berarti 7. 5, Pak Ardian 5, 4, 8, kemudian kita beri 3, 3 ya. Adiuso. Canggat? Buyut Pak. Oh, buyut, sorry. Buyut. Buyut 3. Buyut 3. Bu Nais 2. Bu saking Pak Bagio? 2. Oh, 2 ya? Oke, ada yang 2. Anak bangun, cucu bangun, buyut bangun, mungkin canggat belum ya? Rata-rata kita belum. Ketika kita tahu tentang jumlahnya, yakinkah panjenengan mereka ketika bangun tidur di tiap pagi hatinya cerah dan gembira? Ada yang cerah, ada kadang juga bersenut. Anakku sekian, cucuku sekian, buyutku sekian. Kita tahu mereka pasti memiliki aktivitas pagi, bangun lalu berkarya. Kalau masih bekerja, ada yang mungkin siap-siap berangkat sekolah dan sebagainya. Tapi lagu ini mengajak kita untuk melihat mereka bangun oke, fisiknya oke, tapi hatinya cerah atau tidak, gembira atau tidak, hatinya bunga ataukah sedang gelisah. Kalau mungkin anak kita yang sedang bingung noto rumah tangga, mungkin ada anak kita yang sedang bingung noto ekonominya, mungkin ada anaknya atau cucu kita yang sakit. Lagu ini mengajak kita untuk menjalin relasi atau komunikasi, memastikan ya apa caranya supaya kita tahu bahwa mereka anak keturunan kita itu bangun tidur dengan hati yang gembira. Sinten ikan setiap pagi kemudian say hello kepada anaknya, kepada cucu atau buyute, buat di telepon, buat di WA atau di video call. Siapa yang rutin seperti itu? Bu Darman, Bu Mujila, Bu Su. Jadi bapak-bapak ini kabar dia berubah. Bu Heri, Bu Sugeng. Lagi telepon terus putih
sehat itu pasti di bapak bunga, pasti. Tapi begitu putih aku sakit, baik umpama duwe swiwi, yo mabuk udah. Tapi inilah lagu ini mengajak kita memaknai Adiosmo dalam relasi yang menyenangkan, yang menguatkan untuk generasi penerus kita. Apalagi sekarang kita sudah dipermudah. Tadi kan saya sempat nyinggung, ayo buka KJ 68, ibu bapak langsung mengeluarkan HP. Artinya habis bukan gaptek, sudah pegang HP semua. Mari kita gunakan teknologi ini untuk menjaga relasi kita dengan anak atau cucu kita. Pernahkah ibu bapak merasa wegah menghubungi anak atau cucu kita? Enggak pernah. Sepangga semangat. Inilah yang akan kita rayakan dalam minggu pekan Agustus. Kita ini memiliki fungsi, memiliki arti untuk generasi penerus kita. Mari kita coba lihat situasi ini dalam terang firman Tuhan, saudara, dan kita akan membaca Alkitab. Sebelumnya kita berdoa sebelum baca Alkitab. Allah yang bercinta kasih, yang menganugerahkan kepada kami kesukacitaan dalam diri dan juga dalam keluarga kami. Hari ini dalam rangkaian kegiatan Adiosmo, kami akan memaknai relasi kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami akan mendasari panggilan ini dalam terang firman Tuhan melalui bacaan Alkitab. Kami nanti akan menemukannya dan kiranya Roh Kudus yang menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Injil yang juga kita baca di hari Minggu tadi. Masih hafal? Kita baca Injil tadi pagi. Markus 6 ayat 30 sampai 34 lanjut 34, kemudian 53 sampai 53 sampai 56. Siapa tadi dalam ibadah minggu yang membaca Injil ini? Pak Edi, terima kasih. Saya pikir terus Bu Titin, Roni, atau tadi yang baca yang kedua tadi siapa itu? Yang tadi membaca adalah pelayan firman pada diri Pak Edi. Mari kita coba baca lagi sebelah sini dan sebelah sini. Sini ayat 30, 31, 32, 34. Kita mulai dari yang sebelah kiri saya. Kemudian 1, 2, 3. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makanpun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk membersihkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, hanya orang dan mereka dan mengetahui tujuan mereka dengan mengambil jalan darat sebelah orang dari semua tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, dia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya untuk belas kasihan terhadap mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu
Di sini ya. Setibanya di sebelah Ya, 53. setibanya di sebelah Yesus yang duduknya mendarat di Genesaret dan berlaku di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang sedang mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang sakit di atas sebelahnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya dia berada. Kemana-mana dia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka memperkenankan menyambutnya baik-baik saja. Dan semua orang yang dengannya menjadi sembuh. Amin. Oke, bacaan kita Injil Markus 6, 34 lalu 53. Dalam tradisi kita ya Bapak, ada sebuah pepatah kumpul gak kumpul. Itu kata tradisi lama, Pak. Pokoknya kumpul ya. Loh, sing betul Mangan orang sing penting Loh, ya. Yang mana? Kalau dulu tradisi kita kan mangan gak mangan. Ya. Kalau sekarang Sana dia sama sana pokoknya makan. karena sudah berubah ya. Kalau dulu kan mangan gak mangan sing penting kumpul. Kalau sekarang sudah mulai bergeser. Kumpul gak kumpul pokoknya mangan. Gitu, tradisi kita sudah mulai sedikit berkembang. Ibu bapak panjenengan milih yang mana? kumpul dan makan. Kumpul gak kumpul sing penting mangan ataukah mangan gak mangan sing penting kumpul? Kumpul gak kumpul. Kumpul sing penting. Sekarang bisa Lain bisa ya kumpul mangan ya kuwi manungso. Ini mesti yang enak-enak. Nah, kita berbicara tentang tradisi berada di satu lokasi yang kemudian juga mempengaruhi dalam gaya hidup. Kalau kita khususnya berada di desa-desa Kristen, paling tidak seperti yang pernah saya alami, Bapak. Dulu rumah induk ada di tengah pekarangan yang sangat luas. Terus karena anaknya misalnya 4, diwarisi dibagi dirikan 4, semakin sempit. Ketika si anak pertama punya anak lagi yang seberapa tadi itu, terus misalnya putranya kali ya dibagi 2. Anak yang kedua kagungan putra 5 dibagi 5. Kuabeh terus diganti omat di situ. Kalau beberapa dari pengalaman yang saya pernah ketahui, biasanya ada tradisi-tradisi yang penting anak putuku melupuk bendino iso dilihat, gitu kan? Dan ini akan menyenangkan. Kalau anak putu itu luar biasa menyenangkan. Saya Rebu kemarin beribadah di sebuah kelompok dan saya berjumpa dengan satu keluarga itu dari generasi pertama, kedua, ketiga, keempat. Lombok jejen itu menyenangkan, kata Mbak Utinya. Terus Uti bahasa iso nunggu kebagian baru. Mbak Uti, anaknya, cucunya, ketambahan boyol. Jadi
sederet itu, dan dia mengatakan sanggup. Nah, tapi Ibu Bapak jenenge menungso kadang-kadang lupa itu yono atute, kadang-kadang di boten atut. Atut itu lek basa Indonesia napa bukan? Atut itu artinya ya luput, sehati, ya sedia sekata gitu. Atut. Tapi dia kadang-kadang sagotra, satu keluarga juga bisa berbeda-beda. Oh katanya saja nggak usah petarangan ku yeso. Suasana kita dikelilingi oleh anak cucu seperti halnya kaji 68 tadi itu menyenangkan. Ketika kita tadi membaca dalam Markus pasal 6, kita juga berada pada ranah memaknai situasi di mana Yesus itu dikelilingi oleh orang banyak. Orang banyak yang datang dan rata-rata juga meminta kesembuhan. Itu tadi yang kita lihat kan. Nah, Mbak Putih, Mbak Kakung, lek disambati putune yang duwe kanggo jajan diparingi napa boten? Apa? Nenang-nenangno. Buyut nyuwun sangu digo jajan juga diparingi. Kalau anak ya ngasih, tapi kadang-kadang itu karena dia sudah berumah tangga, ya gini ala kadarnya, tapi lek butuh sepenuhnya itu loh Pak Ari. Ya. Tapi ini kan pengalaman kita. Ketika kita dikelilingi, kita tentu juga berusaha menyenangkan orang-orang yang berada di sekitar kita, khususnya yang memiliki relasi batin dengan kita. Dan Yesus ketika dikelilingi oleh para orang banyak itu tadi, secapek-capeknya tetap berusaha menolong dan menyembuhkan. Gitu. Secapek-capeknya Mbak Putih, Mbak Kakung tetap membutuh. Kira-kira kayak gitu. Kita menggambarkan teks ini dalam situasi berusaha menyenangkan, memberikan yang terbaik, memberikan penyertaan, memberikan perlindungan dan segala kemampuan daya yang dimiliki. Dan Yesus tadi kan juga sempat menyatakan orang banyak itu kayak seperti tidak punya gembala. Siapa tadi ayat yang membaca bagian gembala tadi? Yang sebelah sini atau yang sebelah sini tadi? Tentang gembala tadi. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan mereka seperti domba yang tidak mempunyai. Tadi yang membaca ayat ini kelompok sebelah kanan saya. Yesus memiliki semangat perunggu, melindungi, dan juga memiliki perspektif yang seperti itulah yang perlu mendapatkan penyertaan. Dan prinsip ini yang kemudian perlu juga panjenengan rawat. Bagian teks kita akan saya ajak Ibu Bapak untuk menyanyi lagu dari KPJ. Nah, 103. Saya sudah membagikannya kepada Bu Pani, mohon bisa di-share di grupnya Adi Yuswo.
Ibu bapak bisa lagu ini 103. Judulnya apa? Allah Yesus makin satu. Buat catat. Saya bagi di rumah ini juga ya. 103. Saya bagi di panitia. Tapi monggo kalau panjenengan belum menemukan 103. 103 itu apa Pak? Bisa? Terlalu tinggi ya. Bentar. Lagu ini, saudara, bercerita tentang pemahaman Daud tentang keberadaan sosok gembala kepada domba. Nah, saya tidak akan banyak menyampaikan refleksi secara verbal saat ini, tapi saya akan mengajak ibu bapak untuk, kalau bahasa saya itu, dramatisasi lagu Kidung Pasaman Jawi 103. Jadi maksudnya begini, ada kelompok A, ada kelompok B. Silahkan bikin drama sesuai dengan lagu di KJ 103. Bayangkan ada Allah yang melindungi, ada dombanya, ada perasaan ayam, ada situasi yang menyenangkan. Bisa? Mari ibu bapak memperagakan lagu ini sesuai dengan kreativitas di masing-masing, baik itu kelompok A ataupun kelompok B. Saya beri waktu 2 jam. Boleh, Pak. Jadi nanti silahkan membuat lagu ini ono ceritanya, ada kalau di YouTube sekarang ada video klipnya. Dan silahkan kelompok A, kelompok B membuat dramatisasi dari lagu di KPJ 103 ini. Jadi misalnya itu bapak bisa bayangkan ono mbak kali putune terus ibu dukung terus ditulungi oleh ibu dialahkan lah ini monggo saya beri waktu sekitar 10 menit. Saya ingin mengajak kita berkreasi dengan lagu yang kita kan biasanya cuma lagu itu imajinasi panjenengan
Bapak kudu berangkat loh, Bapak. Bapak kudu berangkat loh. Silakan kita mengidamakan lagu itu KPJ 103. Ini ceritanya aku diterangkan Pak Dito lah. Pengembala yang setia. Ya, pokoknya nanti endingnya kita akan bertempat di rumah Tuhan yang kekal. Walaupun di dalam kehidupan kita itu banyak musuh, tapi kita tidak gentar. Lho dosen kok ya lek ana musuhe kudu di Itu semua bisa kan ya, Serem. Kalau namanya nyanyi toh. Kita Gambarnya kurang. tapi mboten luwe apa menurut dopen kalih. Bakso soto. Terus tahu campur. Mangke ping sekawan teng mriki. Mboten nek luwe. Allah ya menika mendok-mendok kula ingkang tansah setya tuhu senajan
masih dilindungi. Dan walaupun ada jurang yang menuju kematian, kita juga tidak takut, karena semuanya itu adalah berkat Tuhan yang melindungi kita. Matur nuwun. Allah yaitu parangan satu. Tuhan itu adalah gembala yang setia. Tanggung aja loh. Tepuk tangan. Saya itu bingung. Harap saya komentari apa? Tapi yang jelas dengan kemampuan akting panjenengan ini tadi, panjenengan punya bekal untuk bisa jadi artis. Ya. Nah, kenapa tadi saya menyuruh ibu bapak mendramatisasikan sebuah lagu, seberapapun yang sudah kita alami, saya sedang mengajak kita berada pada tahapan kesadaran diri bahwa yang kita temani sekarang, kalau anak tidak, tapi cucu kata-kata sudah berada pada pemahaman dunia yang audio visual. Kalau zaman dulu panjenengan cukup mirengaken radio sudah bisa membayangkan drama radio, suaranya kuda berjalan, panjenengan bisa membayangkan suaranya kuda. Terus putih suaranya kuda, suaranya kuda. Nah, kita sudah bisa membayangkan karena itu dekat dengan dunia kita. Panjenengan dulu mungkin rata-rata ya naik andong doker kan gitu. Jadi masih bisa. Kita berada pada era itu. Tapi anak-anak kita
sudah berada pada era audio visual. Audio itu artinya mendengar, visual itu ada sesuatu yang dilihat. Bisa lewat media televisi atau yang paling sekarang HP. Anak-anak itu mendengarkan, melihat yang dekat dengan mereka. Ketika kita tadi memperagakan KPJ 103 tadi, tentunya kita sedang menjadikan diri kita sebagai sesuatu yang bisa dilihat. Audionya tampak, visualnya juga tampak. Audionya tadi pakai lagu, ada juga yang pakai kata siapa tadi? Arianto. Itu penggambaran yang bisa kita dengar, tapi juga ada visual yang bisa kita lihat. Nah, generasi kita yang kita dampingi, yang berada di sekeliling kita, itu pada era itu. Nah, pertanyaannya, kita ini berada pada ranah seperti apa dilihat dan seperti bagaimana kita didengar. Kita kan dikelilingi oleh anak cucu kita. Ibu bapak. Tadi ibu bapak kan seneng kalau video call. Ibu bapak seneng kalau ngumpul dengan anak cucu. Nah, pertanyaannya, kita ini termasuk audiovisual yang bagaimana? Apakah kita memiliki konsep seperti Yesus sebagai gembala? Didelok oleh orang banyak itu menyenangkan dan memberikan kesukacitaan, makanya sampai diikuti kemanapun pergi. Anak cucu kita ini senang enggak kumpul dengan kita? Begitu juga berkenaan dengan yang diaudiokan oleh Yesus melalui sabda dan ucapannya. Dan kita lihat tadi, Yesus betul-betul menggunakan dirinya, audio dan visualnya kalau dalam bahasa saya. Itu betul-betul yang menyertai, melindungi, dan juga memberikan kelegaan untuk orang yang berada di sekelilingnya. Jadi dalam rangkaian Pekan Adiuswa di hari ini, saudara, mari kita menempatkan diri layaknya sang gembala itu. Ngomong anak dan putu, omong sak omong, lagu sak lagu, itu menyenangkan dan melegakan, membimbing dan juga mendidik mereka. Layaknya Gusti Yesus, melindungi bahkan juga memenuhi apa yang mereka harapkan. Adiuswa, saya mendapatkan banyak kalimat ketika mempersiapkan bahan Adiuswa minggu-minggu ini. Mas Adiuswa ingin menunjukkan aku masih eksis, aku masih ada, aku masih berguna, bukan sosok yang menjadi beban. Tadi ada toh, kalau lagu-lagu seperti itu tadi toh, itu kan menyemangati kita. Lah sekarang kita akan ada, kita akan hadir, kita akan eksis seperti pola pikir yang ditunjukkan oleh Gusti Yesus ataukah tidak? Sebagai gembala yang melindungi ataukah justru membiarkan yang berada sekelilingnya, kalau dalam bacaan kita ini, kelaparan sendirian? Pasti tidak. Menyertai, iya. Melindungi, iya. Memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, iya. Menenangkan, mententeramkan hati mereka, itu yang dilakukan oleh Gusti Yesus. Dan ini prinsip kita. Adiuswa, layaknya gembala untuk anak, cucu, dan komunitas di mana panjenengan berada. Selamat menghayati Pekan Adiuswa. Kehadiran kita dirindukan karena kita membuat semua orang
bisa bersukacita. Gusti berkati kita semuanya. Amin. Saat teduh untuk kita. Amin. Nanti ketika panjenengan kuntur, Bapak, saya pesen bahwa saya berbicara tentang audiovisual, ya, tapi tolong adegan yang menakutkan, engkau butuh ini malah wedi. Jadi berikan sesuatu yang menyenangkan, menenteramkan keluarga dan juga anak cucu panjenengan. Oke, mari kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan dari waktu di KJ 415 sambil kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan syukur. 415 saudara, lagunya Gembala baik, gitu ya. Oke, mari kita nyanyikan bait 1 sampai secukupnya. Gembala baik bersuling nan neduh. Gembala baik bersuling nan neduh, membimbing aku pada tenang dan memalingkan aku terteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalihkan sungai kasih-Mu, kuasa damai dalam hening. Mari kita berdoa dan mengucapkan syukur. Inilah kami ya Tuhan yang berhimpun dalam kehidupan persekutuan gerejawi, dalam kegiatan-kegiatan Adioswo. Siang ini kami berjumpa satu sama lain, dan biarlah perjumpaan ini menyemangati kami bahwa kami ada, hadir, dan membawa kesukacitaan. Dalam rangkaian minggu-minggu pekan Adioswo, kami melihat bahwa Tuhan masih memberikan kekuatan dan kesempatan kepada diri kami masing-masing untuk belajar dan memperbaiki diri agar kami bisa layaknya gembala seperti Tuhan Yesus yang menyertai, melindungi, mententeramkan, dan membahagiakan. Untuk setiap orang yang berjumpa dengan kami, khususnya untuk anak, cucu, dan keluarga besar kami. Tuhan, lindungilah kami semuanya, sehingga kami bisa memaksimalkan peran kami dengan sebaik-baiknya. Kami bersyukur untuk setiap gerak langkah pelayanan yang dilakukan oleh KPAY, pengurusnya. Kiranya Tuhan juga menyertai sehingga setiap hal yang dilakukan juga menjadi berkat untuk kami semuanya. Kami juga memohon Tuhan memperhatikan kehidupan kami dalam bersekutu, baik di gereja, dalam lingkup kelompok, dan juga induk serta pepandan. Kami juga mendoakan untuk kehidupan kami dalam keluarga, peran kami sebagai kakek dan nenek, sebagai orang tua, kiranya bisa kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Kami mohon ampun jika kami belum bisa melakukan tugas kami dengan sepenuh hati. Ada banyak hambatan, ada banyak halangan, tetapi kami rindu untuk lebih baik. Kami doakan keluarga kami, anak dan cucu kami dalam pekerjaannya, pendidikannya, aktivitas serta cita-cita yang dimiliki. Tuhan menyertainya. Kami juga berdoa untuk setiap rencana dalam hidup kami, baik yang ada di keluarga, di KPAY,
begitu di jemaat Kepanjen. Tuhan menyertai sehingga kami bisa ikut ambil bagian dengan penuh kesukacitaan. Saat ini kami juga sudah mengaturkan ungkapan syukur Tuhan yang menguduskannya menjadi bagian dalam pelayanan gereja yang Tuhan percayakan pada kami. Setelah ini ya Tuhan, kami akan masih melanjutkan dengan agenda-agenda kegiatan Adiuswo. Kiranya Tuhan berkati sehingga hal ini menyenangkan, menggembirakan hati kami dan menjadi bekal kami untuk berbagi sukacita dengan siapapun yang berjumpa dengan kami. Kami mengakhiri pada ini dan kami mohon berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, keselamatan Yesus Kristus, hikmat Roh Kudus membimbing hidup kami semuanya saat ini hingga kekal abadi. Amin. Ya, demikian Ibu Bapak yang saya sampaikan dalam perjumpaan kita di siang ini. Jika ada hal yang tidak sempurna, biarlah Tuhan yang memberikan kesempurnaan. Jika ada hal yang tidak berkenan kepada panjenengan, saya sebagai manusia pun juga memohon maaf kepada panjenengan sehingga setiap proses ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Matur nuwun, selamat siang, dan waktu berikutnya saya serahkan ke pembawa acara. Monggo nanti mungkin juga bisa saling mengingatkan tugas-tugas kita di hari Selasa dan Rabu untuk mengingatkan saja. Oke, terima kasih, selamat siang. Keaturan Bapak Wakil.